Oke, hari ini bercerita tentang Nabi Ayub alaihi salam. Ibnu Ishaq berkata tentang silsilah Nabi Ayub alaihi salam, yaitu Ibnu Ishaq berkata tentang silsilah Nabi Ayub alaihi salam, yaitu Ayub bin Mush bin Razah bin Al-Ish bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Beliau berasal dari negeri Romawi. Ibunya adalah putra Nabi Lut alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa bapaknya termasuk orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau selamat saat dilempar ke kobaran api. Namun pendapat yang masyhur adalah bahwa beliau termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah, "Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya dan juga kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-An'am ayat 84. Pendapat yang benar bahwa kata ganti dalam ayat ini kembali kepada Ibrahim alaihissalam, bukan Nuh alaihissalam. Dialah termasuk nabi yang disinggung dalam surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Al-Ish bin Ishak. Istrinya konon bernama Laya binti Yakub. Ada juga yang mengatakan Rahma binti Akrotsim. Mengenai sabar dalam derita, para ulama tafsir mengatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam pada mulanya seorang yang kaya raya. Budaknya banyak, ternaknya berlimpah, dan tanah yang luas di negeri Hauran. Negeri Hauran ini sebuah daerah di tepi kota Damaskus, Suriah. Di samping itu, beliau pun memiliki anak keturunan yang banyak. Namun semua yang dimilikinya akhirnya lenyap, bahkan dirinya sendiri ditimpa berbagai macam penyakit. Tidak ada satupun anggota tubuhnya yang selamat dari penyakit tersebut kecuali hati dan lisannya yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi dengan semua cobaan berat tersebut, beliau tetap sabar seraya mengharap pahalanya dan tak lupa selalu berzikir kepada Allah Ta'ala siang dan malam, pagi dan sore. Sakit yang dideritanya terus berlanjut, sehingga teman-temannya menjauhinya. Bahkan mereka mengusirnya dari kampung halamannya dan dibuang di tempat kotor di luar kampung. Terputuslah hubungan dengan siapapun kecuali istrinya yang tetap setia mengurusnya. Sang istri masih mengingat kebaikan dan kasih sayang yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Maka dia bolak-balik ke tempat suaminya untuk mengurus segala keperluannya dan membantunya buang hajat. Semoga Allah meridhoinya. Lama-kelamaan hartanya tinggal sedikit, maka sang istri bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah agar dapat memberi makan suaminya dan memenuhi segala kebutuhannya. Sang istri tetap sabar dengan musibah yang menimpa diri mereka berdua, khususnya yang menimpa suaminya. Hartanya habis dan anak keturunannya pun telah tiada, sementara bantuan dari orang lain tidak ada. Padahal sebelumnya mereka hidup terhormat, penuh nikmat dan dengan berbagai fasilitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang salih, kemudian orang-orang terbaik sesudah mereka. Beliau juga bersabda, seseorang akan diuji sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka akan ditambah ujiannya. Para ulama berbeda pendapat tentang masa penderitaan yang dialami Nabi Ayub alaihissalam.
Ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 7 sekian bulan, dan ada pula yang mengatakan 18 tahun. Setelah sekian lama sang istri bekerja pada orang-orang untuk mendapatkan upahnya, lama-kelamaan mereka tidak lagi bersedia mempekerjakannya karena tahu bahwa dia adalah istri dari Nabi Ayub alaihissalam. Mereka khawatir kalau penyakit yang dideritanya akan menular kepada mereka. Ketika menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya tidak lagi menginginkannya bekerja pada mereka, maka istri Nabi Ayub alaihissalam menjual salah satu kepang rambutnya kepada gadis-gadis pembesar di negerinya. Sebagai imbalannya, dia mendapatkan makanan yang lezat dalam jumlah banyak. Lalu dia datang kepada Nabi Ayub alaihissalam dan memberikan makanan tersebut. Nabi Ayub dengan penuh tanda tanya berkata, "Dari mana kamu dapatkan semua ini?" Sang istri menjawab, "Saya bekerja membantu orang untuk mendapatkannya." Keesokan harinya ternyata sang istri tidak mendapatkan lagi seorang pun yang bersedia mempekerjakannya. Maka kembali dia jual kepang rambutnya yang tinggal sebelah untuk mendapatkan makanan. Lalu dia berikan kepada suaminya. Namun kali ini sang suami bersumpah tidak akan bersedia memakankannya sebelum sang istri memberitahu dari mana makanan itu dia dapatkan. Akhirnya sang istri menyingkap kerudung di atas kepalanya. Maka ketika Nabi Ayub melihat kepala istrinya yang sudah botak, dia berkata dalam doanya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Mengenai berakhirnya penderitaan. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam atas penderitaan yang dia alami akhirnya berbuah karunia dari Allah berupa kesembuhan dan dikembalikannya semua yang dia miliki sebelumnya. Ibnu Abi Hatim berkata, Ayub memiliki 2 orang saudara. Suatu hari keduanya mendatanginya. Namun mereka tidak mampu mendekatinya karena baunya yang sangat busuk. Akhirnya mereka hanya dapat berdiri dari jauh. Salah seorangnya berkata, seandainya Allah mengetahui bahwa pada diri Ayub ada kebaikan, niscaya dia tidak akan memberinya cobaan seperti ini. Nabi Ayub sangat marah dengan ucapan mereka. Belum pernah dia marah seperti itu, lalu beliau berdoa, "Ya Allah, jika Engkau Maha Tahu bahwa aku belum pernah tidur dalam keadaan kenyang selagi aku tahu di satu tempat ada orang yang kelaparan, benarkanlah aku." Lalu ada suara yang membenarkannya dari langit, dan keduanya mendengarnya. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Allah, jika Engkau Maha mengetahui bahwa aku belum pernah memiliki 2 potong pakaian, selagi aku mengetahui bahwa di suatu tempat ada orang telanjang, maka benarkanlah aku." Lalu terdengar suara yang membenarkan dari langit dan keduanya mendengarnya. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Engkau sembuhkan aku." Maka ketika dia mengangkat kepalanya, Allah telah angkat semua penyakitnya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi Ayub suatu hari pergi untuk buang hajat. Biasanya jika selesai, sang istri akan membantu memegangnya untuk kembali ke tempat semula. Saat itu sang istri terlambat datang. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Ayub di tempatnya. Dalam Quran surat Syad ayat 42, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya dan mengembalikan rupanya sebaik seperti sedia kala. Lalu sang istri datang dan melihat ada orang yang berparas rupawan. Kemudian dia bertanya, "Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang tertimpa penyakit? Demi Allah yang Maha Kuasa, aku belum pernah melihat orang yang lebih mirip dengan beliau jika sedang sehat selain Anda." Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Akulah dia," atau Nabi Ayub. Ibnu Abbas berkata, Allah Ta'ala mengembalikan kepadanya hartanya, anaknya sama seperti semula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ketika Ayub mandi telanjang, tiba-tiba belalang emas jatuh di hadapannya. Maka dia pun menampungnya di bajunya, lalu Tuhannya berkata, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan kebutuhanmu sebagaimana telah engkau saksikan?" Dia berkata, "Benar, wahai Tuhanku, akan tetapi aku tidak merasa cukup dengan barokahmu." Firman Allah Ta'ala kepadanya maksudnya adalah, pukullah bumi ini dengan kakimu. Maka Nabi Ayub alaihissalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Kemudian memancarkanlah mata air yang dingin. Kemudian Allah memerintahkannya untuk mandi dan minum dari air tersebut. Sesudah itu Allah hilangkan penyakit yang selama ini dideritanya, baik lahir maupun batin, dan menggantinya dengan kesehatan dan ketampanan yang sempurna. Bahkan dicurahkan harta yang banyak kepadanya, hujan yang deras, dan juga belalang emas. Bahkan setelah itu Allah Ta'ala mengembalikan kembali seluruh keluarganya kepadanya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 84, maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Semua itu sebagai pelajaran bagi manusia bahwa seseorang yang mendapatkan musibah pada jasadnya, harta atau anaknya, maka bagi mereka ada teladan pada diri Nabi Ayub alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan cobaan yang lebih berat, namun dia sabar dan berharap pahala dari Allah. Akhirnya Allah angkat semua kesulitannya. Laits meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Sesungguhnya Allah pada hari kiamat akan menjadikan hujah bagi orang-orang kaya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, bagi para budak dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan bagi orang-orang yang menderita dengan Nabi Ayub alaihissalam." Riwayat Ibnu Asakir dan lainnya. Adapun firman Allah dalam Quran surat Syad ayat 44, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia amat taat kepada Tuhannya." Adalah merupakan keringanan yang Allah berikan kepada Ayub alaihissalam karena semasa sakitnya dia pernah bersumpah untuk memukul istrinya sebanyak 100 cambukan. Ada yang mengatakan bahwa sumpah tersebut dia lakukan karena sang istri menjual rambutnya. Maka setelah dirinya sembuh, Allah mengajarkannya untuk mengambil seikat rumput dan memukul istrinya dengan ikatan rumput tersebut. Maka dengan itu dia dianggap memukul 100 kali dan dianggap tidak melanggar sumpah. Allahu Akbar. Nah, saya agak bingung dengan ini. Betul. Hal tersebut merupakan jalan keluar yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa kepadanya. Apalagi terkait dengan istrinya yang sangat sabar dan berjuang untuk melayaninya. Ibnu Jarir dan para ulama tarikh lainnya berkata bahwa Nabi Ayub alaihissalam wafat pada usia 93 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa dia hidup lebih lama dari itu. Sebelum wafat, beliau berwasiat terhadap anaknya yang bernama Haumal. Namun wasiat itu baru ditunaikan oleh anak sesudahnya, yaitu Bishr bin Ayub. Dia inilah yang oleh orang banyak dikatakan sebagai Zulkifli. Wallahu alam. Wah, sudah selesai. Cepat sekali. Iya, banyak sekali ibrohnya ya ibu-ibu, terutama yang sedang sakit seperti saya. Tapi saya masalah lutut aja sih, cuma nggak bisa jalan, tapi insya Allah ini jadi bahan pelajaran juga sih kisah Nabi Al-Ayub. Cuma saya tadi agak bingung dengan yang masalah seikat rumput dipukul ke istrinya itu gimana ya maksudnya? Mungkin ada ibu-ibu yang mengerti. Kayaknya mungkin pas ini ya, kan dia udah bersumpah kan dibilang sebelumnya kalau bersumpah itu nggak boleh diingkari. Jadi kan udah terlanjur bersumpah.
dan si istrinya bukan orang yang sabar dan taat pada suaminya, jadi diganti sama cambuknya itu diganti sama rumput biar nggak sakit kali ya. Oh Tapi yang iya, penting dia Betul. menaati itunya, sumpahnya itu gitu yang iya, penting. iya. Dimudahkan Cuma sama istrinya Allah. nggak merasa sakit karena Mm-mm. ada Mm-mm. rumput. Iya, Mm-mm. iya. Oh, Kayak oke, oke. Iya, supaya istrinya nggak Saya pikir rumput yang segede apa gitu. Oh, mungkin sakit. ada rumput jenis lain apa gitu. Allahu Akbar, ya Allah. Oke, Masya iya. Dilanjutkan Senin mendatang. Oh ya, ini udah apa? jam 11 Mau kurang jam 11. Kisah selanjutnya tentang Zulkifli, Nabi Zulkifli. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu-ibu untuk pertemuan kali ini. Semoga banyak ibrohnya, banyak manfaatnya. Amin. Amin. Mohon maaf juga kalau ada banyak salah kata-kata yang tidak berkenan. Kita akhiri majelis hari ini dengan mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan hamdalah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Alamin. Ya, ada kata-kata selanjutnya Teh Hin, silakan kalau ada mau pengumuman. Yang sedikit aja, besok ada acara menjahit, kalau misalnya bisa datang, nggak perlu ikut menjahit, cuman apa namanya mungkin bisa ngeliat dulu, itu ditunggu insya Allah besok jam 10. Mantap, mantap. Nggak bisa. Ya Allah. Tapi pengen pulang atau pengen menjahit-jahit. Nah, ayo Teh Teti. Ada mesin jahit di Perancis tapi lagi tidak di Perancis. Iya, insya Allah sebulan sekali ada agendanya Teh. Nanti kalau misalnya sedang di Perancis bisa join insya Allah ya. Bulan April insya Allah mau pulang. Insya Allah, insya Allah. Ya, nanti kita berkabar lagi. Ya, mungkin itu aja Teh Ayu, mangga. Ya, terima kasih Ibu-ibu semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat berjumpa lagi hari Senin mendatang ya, insya Allah. Insya Allah. Sehari sebelum itu ya, sebelum Ramadan. Oh iya ya, betul. Senin depan udah Ramadan ya, Senin Minggu depan. depan. Ya, sudah masuk Ramadan, Masya Allah. Insya Allah kita tetap lanjut, Ibu. Saya masih nunggu dari KBRI untuk acara kajian offline di KBRI-nya dapat hari apa. Insya Allah segera dikabarkan di grup apabila sudah ada. Sebenarnya siang atau malam, Yayan? Apanya? Pengajiannya siang atau malam? Yang di KBRI pagi jam 11, jam 10 apa jam 11 sih saya lupa. Jam 11 sampai zuhur, Ibu. Oh gitu. Ya, jadi zuhurnya berjamaah. Ya, betul. Zuhurnya berjamaah bersama Ustadz insyaallah. Itu seminggu sekali di KBRI. Ya, kalau siang mudah-mudahan saya bisa ikut, tapi kalau malam nggak bisa. Insyaallah. Ya. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf lahir batin Ibu-ibu. Terima kasih Maaf banyak. lahir batin. Ya, sama-sama, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.